Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di renungan sebutir debu. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk kita sama-sama merenungkan tentang uang. Kemarin saya baru kedatangan teman lama. Dia konsultasi pada saya. Katanya dalam satu PT-nya adalah PT keluarga. Terus dia ribut sama adiknya. Adik kandung. Nah, ributnya soal apa? Saya tanya. Oh, dia tersinggung. Tersinggung kenapa? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, iya, saya waktu itu periksa keuangan perusahaan. Ternyata adik saya ini pakai fasilitas perusahaan dan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dia, jalan-jalan beserta istri dan anaknya. Loh, saya bilang nggak apa-apa dong, kan itu masih saudara kamu juga. Oh, tapi ini uang PT. Uang perusahaan ya harus dihitung, tidak bisa digunakan untuk pribadi. Karena pribadinya kan dia sudah dapat gaji, udah dapat uang transport dan sebagainya. Jadi nggak boleh dong pakai lagi uang perusahaan. Terus saya bilang, berapa sih tiket pesawat? Ya nggak mahal sih, cuman berapa juta aja. Waduh, saya bilang kalau cuman berapa juta aja sebenarnya jangan sampai ribut kakak sama adik. Tapi dia bilang saya menggelapkan uang, lantas saya disuruh ganti uang miliaran ke perusahaan. Ternyata setelah diperiksa saya tidak menggelapkan uang. Saya memberikan pemasukan atau penghasilan kepada perusahaan. Jadi tuduhannya nggak benar. Sekarang saya mau bales dia. Saya mau bikin dia supaya kapok. Terus saya bilang, masa kakak sama adik sampai mesti laporan polisi? Saya bilang gitu. Masa kakak adik juga sampai gara-gara uang jalan-jalan aja sampai ribut begini besar? Saya bilang, memang perusahaan kamu perusahaan apa sih? Saya bilang gitu ya. Perusahaannya kecil banget sampai uang kecil aja diributin, saya bilang gitu. Oh enggak, perusahaan saya kontraktor bikin mall. Buset, saya bilang. Kontraktor bikin mall kan modalnya miliaran. Mungkin puluhan miliar atau ratusan miliar bikin mall. Jadi PT-nya ini PT saudara, ini saudara-saudaraan bikin mall. Bikin mall disewain ke Pemda, bikin mall disewain ke mana gitu ya, atau dia sewain sendiri ke tenan-tenan seperti itu. Waduh, dalam hati saya ini berlaku nih ayat yang Tuhan bilang, cinta uang akar segala kejahatan.
Makanya Bapak Ibu teman-teman, kenapa saya tergelitik untuk memasukkan cerita ini? Saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian kita berpikir, kita manusia hidup untuk apa? Keluarga kita siapa? Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, dia bilang cinta Tuhan. Tuhan perintahkan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Adik kandungnya aja tidak dikasihi. Ya. Asal muasalnya cuman gara-gara adiknya juga salah ngomong. Karena kakaknya baru menikah. Nah, dia bilang, kalau pergi-pergi jangan sama istri jangan pakai uang kantor ya. Nah, jadi si kakak tersinggung juga. Akibat ditanya begitu, si kakak jadi periksa pembukuan. Ternyata ketemulah adiknya pakai fasilitas kantor. Gitu. Nah, ini hal kecil. Saya bilang ini hal yang tidak seharusnya membuat keributan antara kakak sama adik. Mana lebih penting hubungan kakak sama adik daripada uang yang segitu kecil? Nggak ada juga 10 juta kali, atau paling besar juga 200 juta atau 20 juta buat pergi naik kapal terbang. Iya nggak? Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, marilah kita sebagai anak Tuhan taatilah firman Tuhan. Kasihi saudaramu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena Tuhan perintahnya kasihilah sesamamu manusia. Nggak bilang saudara loh. Sesamamu manusia artinya orang lain aja harus dikasihi. Apalagi saudara kandung. Ya, saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Waktu kita bisa melepaskan diri dari uang, maka semuanya akan oke. Kita berserah kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan yang memberkati, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya alam semesta, dan segala harta kekayaan itu milik Tuhan. Percaya, waktu kita percaya ini, maka hidup kita akan tenang. Nomor satukan Tuhan dalam hidup, maka segala kebutuhan kita pasti Tuhan penuhi. Ini saja ya Bapak Ibu. Jangan lupa pencet tombolnya, klik subscribe. Supaya makin hari makin banyak orang mengerti. Jangan ada urusan kecil begini bisa jadi rusak keluarga. Benar, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, dia karena cinta uang, jadi ribut kakak adik ya. Jangan sampai kita begitu ya. Kita ingat, jangan lebih cinta uang daripada cinta saudara. Cintai Tuhan dulu nomor 1, baru cintai saudara, keluarga, cintai sesama manusia, baru cinta uang. Uang tuh ketiga. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 hubungan manusia, nomor 3 baru uang. Sampai ketemu di episode berikutnya.